Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini saya persembahkan untuk Bapak Ibu sekalian aplikasi analisa butir soal, khususnya untuk soal pilihan ganda. Sebenarnya kalau kita ulangan online, katakanlah lewat Google Form, analisis ini sudah keluar. Namun nampaknya tidak selalu atau selamanya kita melaksanakan itu. Analisis butir soal ini adalah suatu kegiatan analisis untuk menentukan tingkat kebaikan butir-butir soal, sehingga informasi dapat dipergunakan untuk memperbaiki butir-butir dan tes itu tersendiri. Analisa butir soal ini ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama adalah tingkat kesukaran soal, yang kedua daya beda soal, yang ketiga berfungsi tidaknya destructure atau pengacau soal. Analisis perangkat soal ini ada 2, satu validitas soal, kedua reliabilitas soal. Validitas soal ini menunjukkan kevalidan, kesesuaian soal mengukur apa yang hendak diukur. Semakin soal ini valid, berarti semakin mengukur apa yang diukur oleh instrumen tersebut. Sedangkan reliabilitas ini adalah konsistensi hasil soal. Bila soal diberikan kepada subjek sama, kondisi yang sama, berulang-ulang, hasilnya akan konsisten, akan tetap. Ini soalnya handal namanya ya. Berikutnya prosedur menghitung tingkat kesukaran. Jadi pertama, kita buat tabel seperti ini. Dalam contoh ini soalnya hanya ada 10, non bisa ditambah ya. Nanti di aplikasi lebih dari itu. Kolom 1 itu diisi tentang nomor urut siswa, nomor 2 nomor peserta didik, kolom 3 sampai kolom 12 ini diisi dengan jawaban siswa. Jika jawaban betul nilainya 1, jika jawaban salah nilainya 0. Hanya begitu saja. Lalu tingkat kesukaran soal ini ada 3 kelompok. Pertama, soal dianggap sulit atau sukar jika P sama dengan 0,00 sampai dengan 0,25. Sedang jika P 0,26 sampai 0,75. Dan soal dianggap mudah jika P 0,76 sampai dengan 100. Prosedur menghitung daya beda ada 5 langkah. Yang pertama, kita menyusun nilai dari skor tertinggi sampai dengan terendah. Langkah kedua, bagi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A kelompok atas, ambil 27% dari atas, kelompok B ambil 27% dari bawah. C, kita menghitung jumlah kelompok atas atau bawah yang menjawab benar pada soal yang dihitung daya bedanya. 4. Hitung proporsi jawaban benar untuk masing-masing kelompok, apakah kelompok atas atau kelompok bawah. Dan yang kelima, rumus daya beda atau D sama dengan BA min BB dibagi setengah kali T. Jawaban benar kelompok atas dikurangi jawaban benar kelompok bawah dibagi 0,5 dari jumlah peserta didik. Catatan bahwa daya beda itu nilainya dari min 1 sama dengan plus 1. Min 1 artinya semua kelompok bawah menjawab benar. Plus 1 artinya semua kelompok atas menjawab benar. Daya beda pertama, jika daya beda sama dengan atau lebih besar dari 0,4, maka langsung masuk bank soal. Bisa dipakai maksudnya begitu ya. Jika daya beda lebih besar dari 0,4, ini masih layak dipakai. Jika daya beda lebih kecil atau sama dengan 0,2, soal ini dibuang. Bisa dibuang karena terlalu sulit, bisa dibuang karena terlalu mudah. Artinya soal ini tidak bisa membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Tampilan aplikasi analisis butir soal adalah seperti ini.
Jadi di dalam aplikasi ini ada 8 halaman, nanti ada data isian, ada analisis 1, analisis 2, analisis 3, laporan, alur kerja, langkah-langkah APS, dan rumus. Semua serba otomatis, dan ini utamanya untuk analisa butir soal pilihan ganda. Namun untuk soal uraian, jawabannya juga bisa digabungkan di aplikasi ini. Adapun aplikasinya seperti ini, Bapak Ibu yang menghendaki bisa mengunduhnya. Nanti akan saya pasang link unduhan di deskripsi video ini. Mari kita coba isi bersama-sama. Pertama kita klik data isian. Ini data isian yang wajib diisi, mulai nomor 1 sampai ke bawah. Nomor 1 nama sekolah, nomor 2 alamat sekolah, nomor 3 nama kepala sekolah, dan seterusnya. Terus pada nomor 18 kunci jawaban pilihan ganda diketikkan dengan huruf kapital sebanyak jawaban soal yang ada. Ini keterangan, jika salah nanti juga akan salah ya. Soalnya 50, tapi jawabannya di sini tidak 50, nanti akan diingatkan pada keterangan ini. Terus di bawah, ini Bapak Ibu ketikkan nama siswa sebanyak yang ada. Kalau tidak salah ini kita sediakan ada 40, insya Allah cukup ya. Terus di samping ini jawaban dari masing-masing siswa diketikkan dengan huruf kapital tanpa spasi. Jika siswa tidak menjawab, boleh diberi spasi atau beri tanda minus. Di samping ini menunjukkan bahwa yang Bapak tuliskan sejumlah 50, berarti sudah betul. Nah, sekaligus ini nanti akan mengoreksi jawaban siswa, sehingga ya mempermudah kita lah ya. Oke, itu data identitas isian ya. Kita masuk ke analisis. Hanya itu Bapak Ibu sekalian, yang diisi hanya data isian tanda, lainnya sudah selebihnya insya Allah otomatis. Ini data analisisnya soal pilihan ganda, ini sudah keluar semua otomatis. Ini jawaban benar, ini jawaban salah sudah keluar, yang bisa ditarik ke bawah, berarti ya sejumlah siswa semuanya serba otomatis jika data isian diisi dengan benar. Terus tabel ini bisa ditarik ke kanan, digeser kanan maksud saya. Ini ada soal uraian, saya siapkan ada 5. Bapak Ibu wajib mengisikan nomor 1 untuk soal uraian nilainya berapa, nilai maksimum maksudnya. Nomor 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, 5 berapa. Terus di bawah ini adalah jawaban benar dari masing-masing siswa. Skor ini tidak harus sama. Oke, kita kembali ke menu. Kita ke analisis yang kedua. Ini juga serba otomatis. Ini juga bisa digeser ke bawah, juga digeser ke kanan ya. Ini serba otomatis ya, otomatis. Ini analisisnya. Berikutnya analisis 3. Ini juga sudah otomatis. Kita lihat saja. Kalau perlu di print, di sini sudah ada penjelasannya. Nah, daya bedanya tidak dapat membedakan. Artinya soal ini terlalu mudah. Sebenarnya efektivitasnya masih bagus, tapi ditolak ya. Jadi soal ini tidak bisa membedakan antara kelompok atas dan kelompok bawah. Dan seterusnya nanti sampai ke bawah seperti itu. Laporan ini juga sudah otomatis. Ya. Laporan ini sudah otomatis keluar. Ini nilainya anak-anak, tuntas tidak tuntasnya sudah ada. Ini juga bisa digeser ke kanan ya. Berikutnya alur kerjanya, ini sekedar tahu saja. Inilah alur kerja dari APS, analisa butir soal ya, bisa dibacalah. Ini sekedar kita pahamlah alur kerjanya, mekanismenya seperti itu. Berikutnya ini langkah-langkah APS, ini juga boleh dibaca ya, minimal kita juga paham teorinya. Terus berikutnya ini rumus APS-nya seperti ini, bisa digeser ke bawah. Oke, itu Bapak sekalian, mudah-mudahan dapat mempermudah saat Bapak Ibu mengadakan analisis butir soal. Dan jika ini bermanfaat, mohon bantu subscribe, like, share, dan komen. Kita akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.